Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Pasar Muamalah Cirebon, Dina Dirham Cirebon. Kali ini kita akan membahas mengenai Dina Dirham lagi, tapi dengan topik yang umum dan banyak ditanyakan, yaitu Dina Dirham sebagai barang investasi dan juga barang koleksi. Dan di sini menjadi pertanyaan, apakah boleh, apakah tidak boleh, apakah haram atau halal? Nanti kita bertanya ke Pak Jenal. Ya. Mungkin Pak Jenal bisa terangkan Dina Dirham itu sebagai barang investasi juga barang koleksi bagi kalangan kita yang awam tuh yang masih belum tahu Dina Dirham itu. Apakah menurut Islam boleh tuh gitu? Baik. Monggo Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, yang Allah rahmati, yang Allah mudahkan segala urusan kepada kita semua, ya. Puja dan puji syukur tentunya kita panjatkan ke Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggenggam alam semesta termasuk diri kita ini. Semoga dengan rasa syukur yang mendalam kita menjadi hamba-hamba yang Allah muliakan pula, dan Allah datangkan nikmat-nikmat yang lain supaya berdatangan kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan Allah di antara manusia-manusia pilihan lainnya yang telah mencurahkan segala tenaga, pikiran dan hartanya beserta keluarganya untuk menyempurnakan dakwah Islam. Dan alhamdulillah kita semua terwarisi dari dakwah tersebut. Semoga kita terus menjadi pengikut dan penganut Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ega yang tadi menyampaikan satu pertanyaan dalam podcast kali ini, yang merupakan ini adalah lanjutan dari podcast kita tentang Dinar Dirham. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai umat Islam yang terus mempelajari agama Islam, di antaranya adalah satu hal yang dilupakan oleh umat atau jauh dari ingatan umat, apalagi perilaku umat, adalah mengenal dinar dirham, mengenal kata muamalah, mengenal praktek tentang muamalah. Dan pada kali ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Apakah boleh dinar dirham itu untuk investasi atau koleksi? Ya. Kalau melihat dari sejarah kegunaan dinar dirham di masa Rasulullah, di masa sahabat, dan di masa tabi'in sampai dengan di masa kerajaan-kerajaan Islam baik di Nusantara maupun di belahan dunia lain. Jadi dinar dirham itu bukan untuk sekedar koleksi dan investasi, ya, tapi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk pertukaran komoditas. Sebagai alat untuk pembayar zakat dan sebagai alat untuk pembayar mahar, ya, dan juga bisa digunakan sebagai alat untuk sedekah atau pemberian hadiah.
Nah, kembali kepada pertanyaan pokok, bisakah untuk koleksi dan investasi? Maka kalau untuk sekedar koleksi dan investasi, maka kegunaan atau idealisme dari kegunaan dinar dirham itu tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh dan tidak mengenal gitu maksud saya, tidak mengenal. Ya, kalau hanya untuk koleksi dan investasi, maka cenderung dinar dirham itu tidak berjalan, ya, tidak berkeliling, tidak tersosialisasikan hanya untuk seorang saja. Nah, jadi ketika bicara koleksi, maka akan menjadikan sebagai alat dimuseumkan, gitu kan, kolektor, koleksi namanya juga mengoleksi. Jadi mengumpulkan berbagai macam-macam dirham, cetakannya, dinar juga cetakan dari mana dan siapa nyetak itu, kemudian selesai sampai di situ. Tidak kemudian mengarah kepada bagaimana dinar dirham ini bisa bergerak dalam konteks alat tukar, komoditas, bergerak alat bayar zakat dan alat bayar mahal misalnya, dan sedekah. Tidak beredar ya? Tidak beredar lah bahasanya, betul-betul tidak beredar. Nah ini menyalahi kodratnya atau fitrahnya sebagai dinar dirham. Nah, kemudian yang kedua tadi investasi juga sama. Jadi bukan untuk investasi, ya, mungkin alat tabung boleh lah. Jadi beda ketika antara nabung dengan investasi. Kalau investasi itu ada harapan dengan dia mengumpulkan barang itu, kemudian kedepannya ada keuntungan. Oh, itu diharapkan nilainya menjak. Diharapkan nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau nabung adalah itu gerakan untuk menghemat, ya, tidak boros. Ya, tapi juga pada saatnya harus digunakan untuk alat tukar dan beredar gitu tuh. Nah, mengapa saya katakan dengan koleksi dan investasi ini menyalahi idealisme dari kegunaan dinar dirham yang tersebutkan? Khawatir juga masuk dalam ancaman Allah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak, mungkin dalam bahasa kerennya investasi itu menyimpan, ya. Kemudian dan tidak menggunakannya di jalan Allah. Jadi yunfikunha itu bisa untuk beredar kembali, bisa untuk bayar zakat, ya, bisa untuk sedekah, bisa untuk bayar mahar, ya. Maka berilah kabar yang paling azab yang jelek. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita kepada yang mengumpul-ngumpul itu, yang menginvestasi-investasi tanpa kemudian menggunakannya sebagai bentuk siksaan yang berat nanti. Gitu. Nah ini kan sekarang memang kita khawatir masuk dalam khitab ayat itu, gitu tuh. Ya, untuk supaya tidak muncul kekhawatiran, maka ya digunakan. Ya, kecuali dalam proses pengembangan perdagangan, maka kemudian terjadi sebuah keuntungan yang berbuah dengan dengan dirham, maka itu bukan investasi karena digunakan untuk beredar itu, jual beli itu, ya. Jadi saya sebagai bagian dari pegiat dinar dirham itu, kalau jualan itu ya dapat dirham banyak gitu. Ya saya sudah terkumpul sekitar 130 nih dirham. Nah kalau sudah nyampe 200, saya harus bayar zakat. Nah, gitu. Nah, saya bukan kemudian menginvestasikan, bukan. Hanya hasil jualan yang kemudian terjadi karena hasil kan saya dapat dirham kan. Komunitas saya dijual sama orang dengan dirham. Ya nggak apa-apa. Nah, itu bukan investasi dan bukan koleksi. Jadi ketika ada masa pasar muamalah ya saya belanjakan. Apapun dirhamnya. Ya, saya tidak pernah mengoleksi, ya. Sudah, kalau dapat ya terima, kalau ada yang orang beli saya belikan aja, saya jual kembali. Dan juga sama ketika saya mau beli dengan di pasar muamalat ya saya beli. Jadi nggak berpikir saya untuk mengoleksi, apalagi investasi.
tidak peduli itu siapa yang nyetak terus. Iya, nggak boleh. Kadang sekarang tuh yang cetakan Persepuan Cirebon tuh karena langka. Iya. Itu bahkan diinvestasiin, dikoleksiin, dijualnya lebih mahal. Iya. Bahkan 2-3 kali lipat itu. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu tuh. Jadi bukan kemudian dengan investasi itu kemudian kita dapat duit, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh karena kegunaan utamanya itu tadi. Tidak peduli apakah itu dari mana, maksudnya dalam otoritas ya. Sultan mana yang mencetak, Amir mana yang mencetak untuk Indonesia, tidak peduli saya jual. Itu karena kekhawatiran untuk bisa katakan sebagai korektor dan investor itu ya, investor gitu. Nah ini jadi kembali kegunaannya, kalau sudah memahami kegunaannya maka tidak akan berpikir untuk menjadi kolektor atau investor. Jadi fungsi utama dinar dirham itu untuk beredar ya? Beredar, iya untuk beredar. Dan itu fitrah ya. Fitrahnya emas itu adalah alat tukar selain perhiasan ya. Ya. Termasuk perak, itu fitrahnya itu adalah alat tukar. Nah ini yang di zaman ini kita dilupakan oleh keadaan dan kita maklum ya, karena kita hidup di masa yang dinar dirham tidak lagi menjadi ingatan dan perilaku umat gitu. Nah, mari kita dengan sedikit-sedikit menyampaikan kepada umat, ini loh warisan sejarahmu, warisan sejarah agamamu yang dibuang orang. Yuk kita galakkan kembali, dan ini bukan berarti kemudian kembali ke jadul, tidak. Ya, justru kita memungut kembali yang sudah ada pada masa lalu yang sekarang dibuang oleh orang ya. Dan itu kan siapa yang tidak suka dengan emas dan perak, karena aslinya memang emas dan perak kan gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa bila dilihat dari warisan dan kearifan lokal, iya, sebagai sebuah kerajaan yang dulunya banyak di Nusantara ini, masing-masing kerajaan mencetak dinar dirham. Dari Aceh sampai sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu tiap kerajaan yang lebih dari 40 buah ini juga mencetak dinar dirham. Ya, ini kan dari kearifan lokal. Nah, yang kedua adalah melanjutkan warisan Islam, sejarahnya. Ada tuntunannya begitu. Jadi kalau kita mencoba menggunakan dinar dirham, ya diantaranya adalah melanjutkan kearifan lokal. Yang kedua melanjutkan dakwah Nabi, gitu ya. Nah, mulailah berkenalan dengan dinar dirham, mulailah bertransaksi dengan dinar dirham. Mungkin masih banyak yang mengatakan ini kan negara kita tidak ada dinar dirham, tapi tidak berarti tidak boleh. Apalagi kemarin melalui peristiwa ditangkapnya pimpinan kami dan melalui peradilan yang panjang, akhirnya kemudian kami dibebaskan murni ya, dan mendapat kekuatan hukum hingga inkrah, tidak melanggar hukum positif apapun juga. Dan ini juga sebenarnya menjadi ekspresi dari keyakinan kita beragama, dan negara melindungi itu melalui Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya tidak ada lagi keraguan dan ketakutan untuk melakukan itu. Walaupun secara sosiologis dinar dirham itu suatu yang asing ya bagi ingatan umat dan perilaku umat, gitu aja. Kemudian ya karena asing maka susah untuk diterima. Padahal itu bagian dari ajaran Islam, bagian dari kearifan lokal Cirebon, gitu. Karena dulu berbentuk kerajaan, gitu. Ya dengan barter, dengan pertukaran komoditas, dengan dirham, dan dulu itu kan pertukarannya tidak hanya merupakan dengan dinar dirham saja, tapi bisa komoditas yang lain. Siapa yang punya beras ingin gula tukar, ingin pisang tukar, gitu kan. Sistem barter itu kan fitrah namanya. Ya, tidak lantas kemudian
kita sebagai yang hidup di masa ini ya masih juga menggunakan rupiah. Kalau nggak rupiah kita nggak bisa nggak bisa banyak berbelanja ataupun berbeli ini beli itu. Tapi sebagai Muslim yang terus mempelajari agamanya, ada satu di antara dari sekian ajaran Islam yang hilang dari ingatan dan perilaku umat adalah muamalah. Ya, muamalah simbolnya adalah pasar. Muamalah maliyah ya, jadi transaksi profit itu ya simbolnya pasar. Kalau sudah ada pasar, ada alat tukar. Nah, gitu. Nah, jadi tidak harus dengan dinar dirham, alat tukarnya itu adalah dengan komoditas yang bernilai dengan dirinya. Komoditas yang bernilai. Iya, dan ini ya. Nah, hari ini kita dengan kertas ya sebagai sebuah realistis kenyataan gitu. Tapi sebagai umat sedikit-sedikit mempelajari warisan ajaran Islam, kemudian warisan kearifan lokal. Gitu. Itu penjelasan saya, mungkin ada tambahan lagi ya, dalam konteks ini pengembangan lagi ya bagaimana gitu ya. Situ sejauh ini sih cukup. Tapi mungkin karena udah penjelasan ini ada yang masih belum paham, masih pengen investasi. Jadi menurut Islam sendiri, syariat Islam itu yang barang yang boleh diinvestasi secara halal selain dinar dirham itu apa aja tuh Pak? Iya, biasanya investasi itu dengan tanah, investasi dengan usaha. Oh, usaha. Kan? Ya, jadi dengan memperbesar toko misalnya, memperbesar percetakan, memperbesar keahlian yang mendatangkan uang. Dan kemudian nanti diinvestasikan untuk tanah, diinvestasikan begini gitu tuh. Karena itu barang yang kalau disimpan, dibeli dan disimpan itu maka mengakibatkan pertumbuhan lonjakan nilai begitu. Ya. Oke Pak. Oh. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. sebagai perwakilan orang awam lah. Iya. Kenapa sih Pak dinar dirham itu sebagai alat tukar, tapi kok bahannya tuh harus bahan yang logam mulia tuh Pak, yang berharga? Iya. Padahal yang lainnya seperti kertas, yang rem itu kan bisa jadi alat tukar. Kenapa tuh Pak? Ya, karena kita lagi-lagi mengikuti sejarahnya, mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat, itu karena keajegan nilai. Keajegan nilai. Keajegan itu apa? Maksudnya tidak terkontaminasi dengan inflasi dan devaluasi. Jadi ajeg dia. Ya, sepanjang masa akan ajeg, cenderung ajeg. Jadi barangnya itu bertahan. Nilainya tetap. Ya. Yang kedua, bahwa dinar dirham itu bernyali dengan dirinya. Bernyali itu artinya dia tidak perlu embel-embel kekuasaan, ya, kecuali hanya untuk mengetahui yang mencetak siapa. Ini dinar ini berapa dinar, emasnya berapa, siapanya mencetak, ya tahun berapa, itu yang penting. Jadi tidak perlu ada sertifikat. Jadi dengan sendiri sudah berbunyi. Nah, kemudian mengapa tidak uang kertas? Karena uang kertas itu secara fitrah itu kan di kilo. Iya kan? Atau kalau dalam bahasanya di rim gitu kan. Rim itu 500 lembar kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di kilo yang lainnya itu. Nah, sekarang kertas itu bernyali, berjaya. Lagi-lagi nyali fitrah kalau mau kita jujur gitu. Tapi lagi-lagi ini realistis ya, yang tidak bisa kita bantahkan bahwa uang kertas menjadi bagian alat tukar. Dan di masa ini gitu tuh. Nah, sehingga ya hanya seluruh dunia memakai dengan hanya stempel pemerintah, stempel BI dan atau padahal hanya kertas. Padahal cuma kertas. Dan dengan demikian kertas yang lembaran segitu tuh bisa untuk beli mobil, bisa beli untuk motor, bisa beli tanah. Iya, ini sebuah realitas memang. Nah, ini kita tidak bisa melawan itu, hanya menjauhi, menjauh dan menghindar. Menjauh dan menghindar kata-kata
ya harus ada pembelajaran yang lain, ada sisi lain. Ternyata ada juga uang yang sejatinya dia uang. Gitu. Jadi itu dinar dan dirham serta komoditas yang lain. Nah, kawan-kawan yang masih salah menyalahpahami kita ini karena kita di negara Indonesia sudah punya rupiah sendiri kan gitu ya. Ya. Padahal kalau kita bicara ini adalah ekspresi dari keyakinan kita beragama. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjalankan kearifan lokal. Saya kira kalau sudah bicara ekspresi dari keyakinan beragama dilindungi oleh negara. Karena Pancasila kita kan seperti nomor 1 Indonesia. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Bagaimana cara menggunakan dinar dirham secara bijak selain investasi ataupun jadi barang koleksi itu Pak? Secara bijak. Pertama memang belajarlah untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Ya. Sebenarnya simpel saja, sukarela sekali. Secara sukarela simpel banget. Contoh misalnya gini, Mas Ega mau melakukan atau ingin mendapatkan dirham secara sah. Hadirlah di pasar muamalah, bawa komoditasmu, kemudian bila ada yang laku dijual dengan dirham. Atau secara langsung misalnya, Mas Ega punya apa nih yang bisa dijual? Mau nggak saya beli pakai dirham? Kalau mau ya selesai urusan. Gampang kan gitu. Mau nggak komoditas kamu yang milikimu itu bisa saya tukar dengan dirham saya? Kaos misalnya Mas Rizky jualan kaos, enggak saya beli dengan dirham. Yang jualan sebelah, mau nggak saya tukar dengan fulus? Ya kan ada dinar, dirham, fulus kan gitu. Jadi simpel sekali. Kalau mau selesai urusan. Nanti baru penjelasan berikutnya. Jadi kalau kita banyak berdebat, ya kita tinggalkan saja. Jadi tidak masuk dalam praktek, tapi debat kemudian akhirnya kita seringkali kalau sudah debat itu kan menyakitkan kan gitu. Ya sudah, kalau sudah debat ya sudah kita tinggalkan. Simpel caranya. Tinggal Anda punya apa, beli nggak? Boleh nggak saya beli pakai dirham? Ya tinggal datang ke pasar muamalah aja ya. Iya. Jual apa yang kita punya, entah keahlian, jasa, produk, ditawarkan dengan dinar dirham fulus ya Pak. Betul. Nah ini kan di Komunitas Cirebon ini kan sudah ada pasar yang memang kalau dulu sih bulan sekali atau sebulan 2 kali kan. Sekarang baru akhirnya kan bisa 1 bulan sekali. Itu pun sudah merambah ke Kuningan, juga Cirebon, Kanoma, Cirebonan sama di Alwaslia. Sekarang sudah Kuningan karena di wilayah Cirebonnya sudah mulai meredup gitu. Jadi ujian kita sampaikan gitu ya. Masih berat sekali untuk melakukan pertukaran dengan dirham. Padahal dirham itu yang mengikuti kearifan lokal dan warisan penambahan Islam. Bagi saya, ya sekian tahun saya sudah menggunakan itu ya di pasar-pasar bersama rekan-rekan itu sejak tahun 2010-an. Iya, menggunakan itu sampai dengan 2013. Kemudian saya off ya, kalau saya kuliah. Kemudian 2020 masuk lagi, dan akhirnya lebih intensif lagi. Ya memang persoalan ini tidak mudah ya, karena kadang-kadang pedagang sudah mulai redup ya, tidak bisa hadir sebagainya ya. Sudahlah, itu sebuah kenyataan yang kita terima. Dulu di tahun 2021 kalau nggak salah itu ramai kan di Alwaslia, masih ingat nggak itu? Iya, 12 itu ya. Itu tanpa harus bersandar pada zakat. Ramai pasar itu. Saya bangga sekali tuh, mobil banyak, kunjungan tanpa ada itu. Alhamdulillah itu. Nah itu kita lagi bermimpi lagi supaya bisa ke situ lagi gitu. Dan kita alhamdulillah dari mulai situ terus setiap masih ada pasar. Sekarang ya lagi ngalami redupan.
Ya. Dan ini sudah melebar ke Kuningan sebenarnya. Sudah mulai lagi Pak. Kita mulai lagi Kuningan. Nanti insya Allah di bulan Januari kita di daerah persawahan. Ya, jadi sudah satu sisi secara hukum sudah legal, tidak ada lagi persoalan yang membuat kita ragu. Pengadilan sudah membebas murnikan Amir Zaim dan tidak melanggar hukum positif apapun. Oke Pak Jalan, terima kasih masukannya. Ini insya Allah ini mewakili teman-teman sekalian pertanyaan ini dan menjawab penasaran kalian kenapa Dina Dirham tidak boleh jadi alat investasi koleksi dan wajibnya harus beredar. Gitu. Dan untuk mendapatkan cukup mudah ya Pak. Mudah. Apa yang kita punya entah jasa produk, datang saja ke pasar muamalah, jual, terima Dina Dirham, jadi. Atau tidak kalau tidak punya produk tapi ingin punya Dina Dirham ya Pak, bisa langsung hubungi Pak Jalan ya Pak. Nanti nomor telepon atau mau konsultasi ya. Bisa hubungi di deskripsi lah Pak. Jadi menukar dengan rupiah. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.